Ayahnya Quran al-badi'i yang indah, fayaqulu maka berkata ayahnya Quran. Apa kata Quran? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan jadilah hati ibu Nabi Musa itu kosong. Jadilah hati ibu Nabi Musa itu menjadi kosong, maknanya beliau nggak mikir apa-apa tentang dirinya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Yang ada dalam pikiran mak Nabi Musa cuma Nabi Musa. Selamat nggak Nabi Musa? Bagaimana ini? Kok sudah diambil oleh Fir'aun? Pasti akan dibunuh. Nah, itu makna farigha. Beliau sangat gundah. Jadilah hati ibu Nabi Musa itu farigha yang kosong dari segala hal. Ingkadat latubdi bihi. In asalnya inna. Sesungguhnya hal dan sya'an itu kadat. Hampir ianya ibu. Itu latubdi sungguh mendahirkan ia bihi akannya Nabi Musa. Laula an rabatuna jikalau tidak bahwa kami ikat. Mana kami ikat, kami kuatkan. Jikalau tidaklah bahwa kami kuatkan ala qalbiha kepada hatinya. Karena beliau sangat gundah sekali, hampir-hampir beliau berlari ke istana Fir'aun, kasih tahu itu anak saya, jangan kau bunuh. Andaikan Allah tidak menguatkan hati ibu Nabi Musa untuk tetap bersabar. Litakuna minal mu'minin, ini ta'lil nanti. Kenapa Allah menguatkan hati ibu Nabi Musa? Litakuna, karena ada ianya ibu itu minal mu'minin, dari golongan orang yang beriman. Al-makna, bermula makna ayat, wa ba'da an alqat ummu Musa bihi fil yammi. Sesudah bahwa mencampakkan. Kalau mencampakkan ada kasar, apa makna yang bagus? Meletakkan. Sesudah bahwa meletakkan oleh ibu Nabi Musa bihi dengannya Nabi Musa fil yami dalam sungai Nil. Sesudah ibu mengalirkan Nabi Musa wal takatahu alu fir'auna dan memungut akannya Nabi Musa oleh keluarga Fir'aun. Wa alimat bidzalika dan tahu ianya ibu dengan demikian. Ternyata ibu Nabi Musa tahu bahwa Nabi Musa sudah sampai ke istana Fir'aun. Sara qalbuha wa fuaduha khalian. Niscaya jadilah hatinya ibu wa fuaduhu. Fuad juga hati ya, hati terdalam, nurani. Sara qalbuha wa fuaduha, jadilah hati, jantung hati. Jadilah hatinya ibu Nabi Musa itu khalian kosong minat tafkiri dari berpikir fi ayyi syai'in pada segala sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan bihayatiha dengan hidupnya ibu min ta'amin dari makanan atau syarabin minuman atau naumin atau tidur lain. Begitu beliau tahu Nabi Musa sudah diambil oleh Fir'aun, hati beliau kosong, nggak bisa mikir apa-apa tentang dirinya, tentang kehidupannya, nggak mikir untuk diri sendiri. Yang beliau pikirkan keselamatan anaknya. Ini gambaran Quran. Kita bisa membayangkan dalam suasana konflik ya. Anak kita ditangkap. Aparat aja kita udah gimana gitu. Nggak bisa membayangkan ya. Nah, itu aparat belum bikin pengumuman akan membunuh semua orang kan. Enggak. Ini Fir'aun udah bikin pengumuman. Semua anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Sementara ketika Nabi Musa ditemukan di sungai Nil, memang ciri-cirinya ciri-ciri Bani Israel. Bukan ciri-ciri orang Kibuti, suku Fir'aun, bukan. Sehingga sebenarnya Fir'aun tahu benar ini pasti bangsa Kibuti. Asbaha aqluha wa fikruha khalian. Jadilah akalnya ibu, wa fikruha pikirannya ibu, khalian itu kosong, farigan, khalian sunyi, wa farigan kosong, min ayyi syai'in min dalika dari apapun sesuatu dari demikian. Demikian makan, minum, tidur. Udah nggak mikir apa-apa lagi. Illa kecuali yang tidak kosong min syai'in wahidin dari sesuatu yang satu. Satu-satunya yang ibu Musa, ibu Nabi Musa pikirkan yaitu Nabi Musa. Ala ketahui olehmu. Ala ketahui olehmu. Ketahuilah satu-satunya yang dipikirkan oleh ibu Nabi Musa ala wahwa masiru beniha Musa. Dianya syai'in wahid, itulah masiru beniha, tempat kembali anaknya. Atau akhir dari perjalanan anaknya. Atau masa depan anaknya yaitu Musa alaihissalam. Satu-satunya yang beliau pikirkan Nabi Musa. Ya lahu min taswirin badi'en
mu'assirin. Wahai, ini ta'ajub kan? Yalah huwa. Wahai baginya Quran. Min taswirin dari gambaran badi'in yang indah, mu'assirin yang sangat memberi bekas, mempengaruhi. Artinya begini. Kadang tidak semua yang kita alami itu bisa kita gambarkan dalam kata-kata, kan gitu. Tidak semua jeroh ke Tengku Salamuddin kan. Tidak semua yang kita alami bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Tapi beliau pengen bilang gambaran Quran tentang kondisi ibu Nabi Musa itu kayak terwakilkan semuanya. Kita bisa memahami dengan baik apa yang dirasakan oleh ibu Nabi Musa. Fihi ma fihi minad diqqati fi bayanil halatin nafsiyati li ummi Musa. Fihi dalamnya gambaran Quran itu ma yang ada ia dalamnya ma. Apa ma itu? Minad diqqah, dari detil, dari sangat detil fi bayanil halatin nafsiyah, dalam menjelaskan kondisi jiwa. Halatin nafsiyah, kondisi jiwa. Li ummi Musa, bagi ibu Nabi Musa, allati asbahan, ibu yang telah jadi ia fi halatin, dalam kondisi minal ittirabi, dari kegoncangan. Nah, jadi ayat Quran ini bisa menggambarkan secara detail bagaimana keadaan kondisi yang dialami oleh ibu Nabi Musa. Kegoncangan beliau kita bisa membayangkannya. Nah, ibu Nabi Musa yang telah jadi ia fi halatin, dalam satu keadaan dari kegoncangan, la ya'lamuha, yang tidak bisa mengetahui akannya halak, akannya kegoncangan, illallah ta'ala, kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu kondisi kejiwaan ibu Nabi Musa ketika itu. Karena hanya Allah yang tahu, cuma Allah yang bisa menggambarkan secara utuh dalam firman Allah tadi. Makanya firman Allah, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, kan? Kosong dari segala hal. Wa balagha bihal alam wal huzunu annaha sarat faqidatan litafkiri fi ayyi syai'in min syu'uni hadhil hayati. Dan telah sampai dengannya ibu Nabi Musa, atau telah sampai terhadap ibu Nabi Musa oleh kepedihan, wal huzunu, kesedihan, annaha, bahwa sungguhnya ibu Nabi Musa sarat, telah jadi ia, faqidatan, kehilangan bagi berpikir, fi ayyi syai'in, pada segala sesuatu, min syu'uni hadhil hayat, dari persoalan kehidupan ini. Beliau tidak mikir apa-apa lagi, illa fi masiri beniha, kecuali pada masa depan anaknya atau keselamatan anaknya, yaitu Musa alaihi salam. Nah, kalau ada teman-teman yang mau baca juga boleh, nggak apa-apa kan? Kita baca bareng-bareng. Ambon, Masya Allah. Ustadz Ambum hadir. Kita lanjutkan. Wa kalimatu in fi qaulihi ta'ala in kadat latubdi bihi, dan bermula kalimat in dalam firman Allah Ta'ala, in kadat latubdi bihi hiya, dianya ini tu al mukhaffafatu minas saqilati. Itu in takfif, dari sakilah, asalnya inna. Inna kalau ditakfif isimnya dhamir sya'an mahdhuf, wasmuha dhamiru sya'ni, dan bermula isimnya inna, ini itu dhamir sya'an ya, mahdhuf. Walafdu tubdi bimakna tudhiru, dan bermula lafaz tubdi itu dengan makna tudhiru. Jadi sesungguhnya ibu Nabi Musa itu hampir ia itu mendahirkan ia dengannya Nabi Musa. Hampir menyatakan itu anak saya. Kalau beliau menyatakan seperti itu langsung dibunuh. Lafdu tubdi itu bimakna tudhiru. Ma'khudun min bada syai'u yabdu idza dhahara dhuhuran jaliyah. Nah, jadi tubdi bimakna tadharu. Tadharu aja kita baca. Itu diambil dari bada syai'. Bada syai'u yabdu. Bada fi'il madhi, syai'u fa'ilnya. Bada syai'u yabdu, apa maknanya? Idza dhahara, bila tampak ianya sesuatu, dhuhuran jaliyan, akan tampak yang terang. Ketika sesuatu kelihatan nyata, zahir nyata, disebut bada yabdu. Wadh-dhamiru fi bihi ya'udu ila Musa, dan bermula dhamir yang ada pada bihi itu kembali ya kepada Musa alaihissalam. Nah, itu secara per kalimatnya. Jadi kalau disimpulkan maknanya bagaimana makna ayat? Artinya. Nah, ini makna ayat secara lengkap.
Wa asbaha qalbu ummi Musa khalian wa farigan minat tafkiri fi ayyi syai'in yata'allaku bihayatiha. Dan jadilah hati ibu Nabi Musa itu sunyi dan kosong. Minat tafkiri dari berpikir fi ayyi syai'in pada apapun yata'allaku yang berkaitan ia dengan kehidupannya sendiri. Beliau nggak mikir tentang kehidupannya lagi. Ketika tahu anaknya sudah di istana Fir'aun. Siwat tafkiri fi amri bniha, selain berpikir pada perkara anaknya. Walaqad balagha bihal halu, dan sungguh telah sampai terhadapnya ibu oleh satu kondisi. Annaha, wa sungguhnya ibu itu kadat, hampir ianya ibu itu. Antusri'a, bersegera ia ila baiti Fir'auna, ke rumah Fir'aun. Litaqula lahu, agar mengatakan ianya ibu baginya Fir'aun wali hasyatihi, dan bagi pengawalnya Fir'aun. Ini hampir kan? Hampir-hampir ibu Nabi Musa berlari ke istana Fir'aun dan melaporkan, inna hadzal ghulam alladzi baina aidikum huwa bni. Sesungguhnya ini anak-anak yang ada di hadapan kalian itu anakku. Hampir-hampir beliau menyatakan seperti itu. Wa anallati duna wa'yin alqaitu bihi fil yammi. Dan akulah allati, akulah perempuan, duna wa'yin, tanpa kesadaran, alqaitu, telah aku alirkan bihi dengannya Musa ke dalam sungai. Dia itu anakku, tanpa sadar sebelumnya aku mengirimnya, mengalirkannya ke sungai. Farhamuni, maka sayangi oleh kalian akan aku. Wa'iduhu ilayya, kembalikan olehmu akannya anak kepadaku. Fa'ana la astati'ul hayata bidunihi, karena aku itu tidak sanggup hidup tanpanya. Nah, hampir-hampir ibu Nabi Musa menyatakan perkataan ini kepada Fir'aun. Jadi ceritanya hampir kan. Lebih enak kalau kitab cerita kita terjemahkan bebas. Nah, tapi nggak apa-apa. Summa bayyana subhanahu janiban min fadlihi 'alaiha wa min rahmatihi biha faqala. Kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala janiban, akan satu sisi min fadlihi, dari karunia-Nya Allah 'alaiha, kepadanya ibu, wa min rahmatihi, dan dari kasih sayangnya terhadapnya ibu, faqala, maka Allah berfirman. Jadi dalam ayat ini juga Allah menggambarkan betapa banyak kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada ibu Nabi Musa. Tentunya kepada Nabi Musa juga kan? Karena ketika ibu Nabi Musa sedang gundah-gundahnya, tapi Allah menguatkan beliau. Walau laula an rabatna ala qalbiha. Jikalau tidaklah bahwa kami kuatkan, kami ikat atas hatinya ibu. Nah, sungguh dia akan mengadu kepada Fir'aun tadi kan? Litakuna, karena ada ianya ibu itu minal mukminin, dari orang-orang yang beriman. Ya, Ustadz Tullab ya. Kisah Nabi Musa. Bukan kisah Nabi Musa, kisah ibu Nabi Musa. Pokoknya ibu Nabi Musa, tentunya bersama Nabi Musa. Ini menceritakan tentang wanita kuat yang tidak mudah menyerah dalam kondisi sangat darurat sekalipun. Artinya, laula an rabatuna ala qalbiha. Jikalau tidaklah bahwa kami kuatkan atas hatinya ibu, kami kuatkan bi kudratina, dengan kudrah kami, wa hikmatina, kebijakan kami, wa masyiatina, kehendak kami, dengan bi'an sabbatnahu, dengan bahwa kami teguhkan akannya hati, wa qawainahu, kami kuatkan akannya hati. Andaikan hati ibu Nabi Musa tidak kami kuatkan, la adharat linnasi, sungguh akan mendahirkan ianya ibu bagi manusia, an-natif lalladzi, wa sungguh anak laki-laki, iltaqatahu, yang telah memungut akannya anak, alu Fir'auna, oleh keluarga Fir'aun, dipungut dari sungai, huwa bunuha, itu anaknya. Hampir beliau menyatakan itu anaknya. Kalau beliau menyatakan, pasti langsung dibunuh oleh Fir'aun. Ya, dah selesai kan? Jadi kunci itu, walaula an rabatna. Wa aslur ributi asyaddu wa taqwiyatu lisyai. Bermula asal robit. Apa makna robit? Ikatan ya kan? Antara mubtada khabar harus ada rabit, harus ada ikatan. Jadi beliau pengen memakna laula an rabatna. Wa aslur rabuti, bermula asal makna rabuti itu asyaddu, mengikat. Wa taqwiyatu lisyai, menguatkan sesuatu. Wa minhu, sebahagian dari rabit bermakna mengikat itu qauluhu, atau makna kuat ya, itu ucapan orang Arab.
fulanon rabitul ja'shi, ay qawiyul qalbi. Si fulan itu kuat hatinya. Nah, wa jumlatu litakuna minal mu'minin jumlatun ta'liliyatun libayani sababi tasbiti qalbiha wa taqwiyatihi. Nah, bermula jumlah litakuna, ini kan kalau nggak ada tafsir kita susah memahami ini kan. Litakuna, seolah-olah agar jadi ianya ibu Nabi Musa dari orang yang beriman kan. Seolah-olah kan beliau belum beriman. Nah, jadi beliau ternyata maknanya ta'lil di sini. Jumlah litakuna minal mu'minin jumlah ta'liliyah untuk menjelaskan sebab ditetapkan hatinya ibu dan dikuatkannya hati. Kenapa Allah menguatkan hati ibu Nabi Musa? Karena ibu Nabi Musa orang beriman. Orang beriman kalau minta lindung kepada Allah hatinya akan dikuatkan. Nih. Artinya rabatna ala qalbiha, artinya kami kuatkan atas hatinya. Hatinya ibu. Wasabbatnahu, kami teguhkan akannya hati. Wa mana'naha bikudratina, kami halangi akannya ibu. Bikudratina dengan kudrah kami. Wa hikmatina dengan hikmah kami. Dari mana kami tegah, kami larang? Min antadhaba. Dari bahwa pergi ianya ibu ila baiti fir'auna, ke rumah Fir'aun. Litakula lahu, agar berkata ianya ibu bagi Fir'aun waliman ma'ahu, dan bagi orang bersamanya Fir'aun. Berkata apa? Hadzal ladzi baina aidikum huwa ibni. Ini orang yang ada di hadapan kamu itu anakku. Allah halangi ibu Nabi Musa agar tidak pergi ke istana Firaun. Ini kan belum makna litakuna kan? Terus makna litakuna di mana? Ini. Waqad fa'alna dzalika litakuna minal musaddiqina biwa'dillah. Dan sungguh kami memperbuat akan demikian. Allah melakukan semua itu litakuna. Nah, karena ada ianya ibu, minal musaddiqin, itu bagian dari orang-orang yang percaya dengan janji Allah. Janji Allah. Karena sebelumnya Allah menyatakan, la takhafi wa la tahzani di kisah sebelumnya. Jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Bahkan Allah berjanji akan menjadikan Nabi Musa sebagai rasul. Kan? Tapi walaupun Allah sudah berfirman seperti itu, ibu Nabi Musa masih gundah. Itulah seorang ibu. Masih mikirkan Nabi Musa terus. Nah, kemudian di sini Allah menceritakan, Allah kuatkan hati ibu Nabi Musa agar beliau memang benar-benar percaya terhadap janji Allah. Litakuna, agar ada ianya ibu itu minal musaddiqin, dari orang-orang yang percaya benar dengan janji Allah. Wa annahu subhanahu sayaruddu ilaiha benaha, dan bahwa sungguhnya Allah itu akan mengembalikan ianya Allah kepadanya ibu akan anaknya ibu. Liyakuna qurrata ainin laha. Nah, supaya ada ianya Musa. Mana long kalan taknya waten tamang daun nak long terima. Supaya ada ianya Musa itu qurrata ainen, itu sumber kebahagiaan. Qurrata ainen itu kemarin artinya hal-hal yang bisa mengembirakan kan. Akan mengembalikan ianya Allah kepadanya ibu akan anaknya ibu, liyakuna, agar ada ianya anak qurrata ain, menjadi kegembiraan laha baginya ibu. Waliyakuna maudhi'a sururiha wa tumi'naniha, dan supaya ada ianya anak itu menjadi tempat senangnya ibu dan tempat damainya ibu. Nah, itulah janji Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibu Nabi Musa. Tapi karena cerita ini itu kan ilham kan kemarin kan. Allah mengilhamkan kepada ibu bahwa anakmu akan selamat. Ilham. Jadi tetap itu bukan berarti mak Nabi Musa ragu, Pak. Tapi masih beliau tetap mikirin Nabi Musa. Masih kayak belum yakin tentang keselamatan Nabi Musa. Nah, itu. Walakin qalbul ummi huwa qalbul ummi. Ya, ini. Tetapi hati ibu itulah hati ibu. Namanya hati seorang ibu tetap sayang banget kepada anaknya. Fa inna umma Musa lam tahda wa lam takuffa anil bahsi bi kulli wasilatin li ta'rifa masira ibniha. Tetapi hati ibu, kita baca walakinna qalbal ummi huwa qalbul ummi. Tetapi hati ibu itulah hati ibu. Ibu memang berbeda.
Maka ketika kita kehilangan ibu sebenarnya bukan kehilangan orang biasa kan, sandara. Kehilangan, ya Masya Allah kan, bisa diceritakan. Fa inna umma Musa, maka bahwa sungguh ibu Nabi Musa itu lam tahda, tidak tenang ia. Walam takufa, tidak menahan diri ia. Anil bahasi, dari membahas. Bikulli wasilatin, dengan setiap cara. Lita'rifa, agar beliau tahu masih robniha, tempat kembali anaknya. Ibu tetap ibu. Nah, walaupun sudah dapat ilham, masih tetap mikirin anaknya. Pengen tahu anaknya kemana. Famadha fa'alat. Maka apa yang diperbuat oleh ibu? Nah, inilah di kisah selanjutnya. Apa yang diperbuat oleh ibu Nabi Musa? Laqad qassa 'alaina al-Qur'anu ma qalathu ummu Musa li ukhtihi. Dan sungguh menceritakan kepada kita oleh Al-Quran akan apa yang mengatakan akannya oleh ibu Nabi Musa li ukhtihi, bagi saudaranya Nabi Musa. Nabi Musa punya kakak. Ini cerita selanjutnya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, Allah mengisahkan. Nah, ketika ibu Nabi Musa sudah tahu, kemungkinannya sudah tahu, ya, bahwa Nabi Musa sudah diambil oleh pengikut Fir'aun. Kemudian ibu Nabi Musa menyatakan, wa qalat li ukhtihi qussi, berkata ianya ibu Nabi Musa li ukhtihi, bagi saudaranya Musa, qussi, cari tahu olehmu. Qussi itu kita artikan tatabbu, ikuti olehmu, susul olehmu akannya Musa. Susul olehmu akannya Musa, atau cari tahu olehmu tentang Musa. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka melihat ianya kakak Nabi Musa, bihi dengannya Musa, an junubin, dari tempat yang jauh, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka itu tidak menyadarinya. Mereka pengikut Fir'aun enggak menyadari bahwa ada satu sosok yang mengintip dari jauh, ya, sedang memperhatikan Nabi Musa. Ya, walafdu kusih, bermula lafaz kusih dalam ayat di atas itu maknahu, bermula maknanya tatabba'i asarahu wa khabarahu wa ma'ala ilaihi amruhu. Tatabba'i, cari tahu olehmu. Asarahu, akan bekasnya Musa, jejaknya. Wa khabarahu, beritanya. Wa ma, dan sesuatu ala, yang jadi kepadanya sesuatu oleh urusannya Musa. Itu makna kusih. Coba cari tahu jejaknya. Cari tahu beritanya. Bagaimana sekarang kondisi Musa? Cari tahu, wahai saudara Musa. Ala ini fi'il madhi, kan? Ma'al, masa depan. Yuqalu, dikatakan, penggunaan dalam bahasa Arab, qassa fulanun asara fulanin. Qassa fulanun asara fulanin fahuwa yakussuhu. Apa makna qassa fulanun? Idza tatabba'ahu. Bila menyusul ia akannya bekas si fulan. Seseorang menyusul jejak orang lain, namanya qassa fulanun asara fulanin. Waminhu, di antara makna kata kusi tadi, al-qasasu. Al-qasas lil akhbaril muta'addidati wal mutanawwi'ati. Al-qasas, cerita. Qasas itu cerita yang terus menerus, kan, beriring-iring. Qasas, cerita-cerita bagi berita-berita yang banyak dan yang bermacam-macam. Kayak kita menyusul, kan, mencari tahu jejak pelaku cerita. Ini lugawi sedikit. Nah, kita lanjutkan. Wal makna, dan bermula makna ayat itu, inna umma Musa alaihissalam, sesungguhnya ibu Nabi Musa alaihissalam, mundu an alqat, semenjak bahwa mengalirkan ia, bifalzati kabidiha, belahan jantungnya, wabikata'atin minha, dan dengan bagian dari dirinya ibu Nabi Musa, dicampakkan, dialirkan, fil yami, dalam sungai, lam tahda, itu menjadi tidak tenang ya. Dari sesudah kehilangan Nabi Musa, beliau enggak tenang. Walam tasku, dan tidak diam beliau, tidak diam berpangku tangan, masih berjuang, berusaha untuk mendapatkan kembali Nabi Musa. Bal qalat li ukhtihi, bahkan berkata oleh ibu bagi saudaranya Nabi Musa, ya bunayyati, ya bunayyati, wahai anak perempuanku tercinta, tersayang, tattabi'i asara akhiki, cari tahu olehmu akan jejak saudaramu. Wastaksyafi khabarahu, wastaksyafi, iktisyaf, cari tahu olehmu akan beritanya. Wa ballighini bima ala ilaihi halu, ballighi,
dan sampaikan olehmu kepadaku tentang sesuatu ala yang telah jadi kepadanya sesuatu oleh keadaannya Musa. Coba ikuti jejaknya, cari tahu beritanya, nanti sampaikan dia sudah bagaimana. Ya. Kemudian, Qolal Imamul Alusiyu, berkata oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau rahimahullah, wa akhtuhu kanasmuha Maryam, dan bermula kakak Nabi Musa itu adalah namanya beliau itu Maryam. Maryam namanya, Masya Allah. Maryam, perempuan nama Maryam itu Masya Allah. Maryam kalau kita lihat tafsir artinya perempuan yang jauh dari sesuatu, jauh dari laki-laki ya. Wa ta'biru, apa kata Syekh Alusi? Wa ta'biru anha bi ukhtihi duna ayyuqala. Dan bermula ta'bir, makna ta'bir menggunakan ibarat anha tentangnya saudara tadi. Tentangnya saudari bi ukhtihi, dengan saudaranya Musa duna ayyuqala, ketiadaan dikatakan libintiha bagi anaknya. Ya, bagi anaknya litasreh, untuk menjelaskan bimidaril mahabbatil mujibatil imtisali bil amri, untuk menjelaskan dengan sumbu cinta, poros cinta yang menyebabkan ia bagi melaksanakan perintah. Ini maksudnya begini, saya ulang sedikit. Jadi ibu Nabi Musa tadi menyatakan dalam ayat tadi kan, qalat li ukhtihi, ya kan? Wa qalat li ukhtihi, berkata ianya ibu Nabi Musa bagi saudaranya Musa. Bagi saudaranya Musa, usih cari olehmu akannya. Jadi di sini kenapa Allah enggak menceritakan? Mestinya waqalat, ya kan? Berkata ianya ibu Nabi Musa li bintiha, bagi putrinya, kan gitu mestinya. Berkata ianya ibu Nabi Musa bagi putrinya, bagi putrinya. Enggak. Allah enggak menceritakan seperti itu, tapi Allah menceritakan ibu Nabi Musa berkata kepada saudari Nabi Musa. Kenapa harus ada kata saudari? Nah, ini poin yang mau dijelaskan oleh Syekh Alusi. Kata Syekh Alusi, wa ta'bir, menggunakan ibarat tentang saudari dengan ukhtihi duna ayyuqala, ketiadaan dikatakan libintiha, litasreh, untuk menjelaskan bimidaril mahabbah, yang menjadi poros cinta yang menyebabkan bagi melaksanakan perintah dengan mudah. Ini Allah pengen menceritakan tentang hubungan kakak adik kan, hubungan kakak adik yang penuh cinta. Ketika ibu Nabi Musa menyatakan carilah saudaramu kan. Jadi terkesan juga ketika kakak Nabi Musa mendengar, oh itu saudaraku, mesti perintah ibu harus segera aku laksanakan. Hendakan ibu membalik, tolong carikan anakku, kan itu kurang bagus juga kan, anakku. Nah, jadi kayak enggak ada hubungan dengan orang yang mencarinya. Nah, jadi penggunaan pilihan kata juga penting. Ya, yang lagi takkan kan ya, dah gam, kayak ablonya nanti lama imtisal. Tapi kalau kita pengen wahai anakku, jadi terdengar ada kesan cinta. Wadzahiru anna hadzal qawla waqa'a minha ba'da an asbaha fuaduha farigha. Bermula yang zahir itu bahwa sungguh ini perkataan ketika ibu Nabi Musa menyatakan tolong cari Musa. Ini perkataan ini waqa'a, terjadi ianya ini perkataan darinya ibu ba'da an asbaha, sesudah bahwa jadilah hatinya ibu itu yang kosong. Ini kemungkinan itu tadi, sesudah beliau nggak bisa mikir apa-apa lagi selain Nabi Musa, ketika itulah beliau menyatakan kepada kakaknya, tolong cari Musa, cari Musa. Fa in kanat lam ta'rif makanahu idzaka fadhahirun. Kemudian, maka jika ada ianya ibu itu tidak tahu ia akan tempatnya Musa ketika itu, fadhahirun, maka zahir. Maknanya begini, andaikan ketika ibu Nabi Musa menyatakan, tolong cari Musa, dan ibu Nabi Musa belum tahu kalau Nabi Musa sudah di istana Fir'aun, berarti perintah ini jelas, mudah dipahami kan?
karena beliau sudah kehilangan anaknya dialirkan oleh sungai, beliau nggak tahu kemana, maka beliau menyatakan kepada kakak Nabi Musa, tolong cari Musa, cari jejaknya, kemana dia sekarang. Nah, ini zahir. Kalau memang Pak Ingkanat, jika ada ianya ibu itu tidak tahu ia akan tempatnya Musa, idzaka ketika itu fadhahirun. Mana fadhahirun? Maka perintah ibu Nabi Musa kepada kakak Nabi Musa itu zahir, mudah dipahami. Tapi andaikan beliau tahu, ternyata Nabi Musa sudah dalam istana Fir'aun, bisa juga dipahami kan. Cari tahu apakah Fir'aun membunuhnya atau tidak. Wa in kanat kat arafathu fatatabbu'il khabari liya'rifa liyu'rafa liyu'rafa hal kataluhu amla aula. Wa in kanat jika ada ianya ibu itu kat arafat, sungguh telah tahu ianya ibu akannya tempat. Misalkan ibu Nabi Musa ketika itu udah tahu bahwa Nabi Musa sudah di istana Fir'aun, kenapa juga beliau menyuruh kakaknya untuk mencari tahu? Wa in kanat jika ada ianya ibu itu sungguh telah tahu ia akan tempat Nabi Musa, fatatabu'il khabari, maka mencari berita, maka mencari berita, maka bermula mencari berita itu liyu'rafa, itu agar diketahui hal katalu, apakah mereka membunuh akannya Musa atau tidak. Waliyang kashifa mahu alaihi minal haq, dan supaya terbukalah sesuatu yang dianya Musa di atasnya, sesuatu dari keadaan. Nggak apa-apa juga misalkan ibu Nabi Musa udah tahu Nabi Musa sudah di istana kan, beliau suruh cari agar tahu apa yang terjadi selanjutnya, apakah Musa masih selamat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa sahabat semua ya. Nah, di komen biar tanda ada orangnya sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seru insya Allah ini kita ngaji sampai 2 jam nih baru selesai kisah ini insya Allah. Ya. Wa qauluhu subhanah, dan bermula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fabasurat bihi an junubin, maka melihat oleh kakak Nabi Musa akannya Musa dari tempat yang jauh. Firman Allah ini bayanun lima wasalat, itu penjelasan bagi sesuatu, wasalat yang telah sampai kepadanya sesuatu, ukhtu Musa oleh kakak Nabi Musa, khilala bahsiha anhu, pada celah-celah mencarinya kakak anhu tentang Musa. Ini gambaran Allah betapa kakak Nabi Musa segera berangkat ya, dan ternyata beliau menemukan Nabi Musa bisa melihat dari jauh. Artinya wamtasalat ukhtu Musa. Di sini juga Masya Allah kan kita bisa tahu kan tentang betapapun kita bermasalah dengan saudara kita kan, kakak adik kita ya tetap itulah saudara kan. Nah, yang pada akhirnya intinya saudara itu penting. Yang menguat kita, yang membela kita kan, harus menjaga hubungan baik-baik. Nah, seperti Nabi Musa dan saudarinya. Artinya, wamtasalat ukhtu Musa, melaksanakan oleh kakak Nabi Musa. Imtasalat, melaksanakan oleh kakak Nabi Musa alaihissalam 5 amarat habihi ummuha, bagi apa? Yang merintahkan akannya kakak dengannya oleh ibunya. Perintah ibu dilaksanakan. Fa'akhadat tabahasu, maka mulai ianya kakak Nabi Musa tabahasu, mencari tahu ia an akhiha, tentang saudaranya, tentang adiknya. Huna wa hunaka, dia cari ke sini dan ke sana kan. Tadi kelihatan berarti beliau belum tahu di mana tempat Nabi Musa ketika itu, dicari ke sana sini. Akhirnya ketahuan ternyata di istana kan, heboh kan? Heboh ketika itu ditemukan seorang anak. Wa akhiran, dan pada akhirnya ra'athu, melihat ianya kakak Nabi Musa, hu akannya Nabi Musa, wa alu fir'auna muhituna bihi, padahal pengikut-pengikut Fir'aun semuanya muhitun, mereka mengelilingi dengannya Musa. Ya, pada akhirnya beliau melihat Nabi Musa dikelilingi oleh pengawal Fir'aun di istana. Kita nggak tahu juga istana zaman dulu ya, mungkin bentengnya ya nggak seluruhnya dibentengi kan, kelihatan dari luar. Bukan benteng tertutup. Ini kan menggambarkan ya,
cara menganalisis apa membayangkan sejarah bisa dilihat dari jauh berarti kan istana nggak tertutup, terbuka. Oke. Wa hadhil jumlatul karimatu tushiru ila anna ukhta Musa dan bermula ini jumlah firman Allah tadi Fabasura, bermula ini jumlah yang mulia itu tushiru, mengisyarah ia. Bentar. Masya Allah. Oke. Mana tadi? Bermula ini jumlah yang mulia itu tushiru, mengisyarahkan ia ila anna ukhta, kepada bahwa sungguh kakak Nabi Musa wahia dan dianya kakak tabahasu mencari tahu ya anhu tentangnya Nabi Musa kanat hadiratan ada ia itu yang sangat waspada. Nah, itu. Sangat waspada kan? Ini jumlah yang mulia mengisyarahkan kepada bahwa sungguh kakak Nabi Musa, padahal dia sedang mencari ia tentangnya Nabi Musa, itu kanan ada ia hadiratan, sangat waspada. Dari mana kita tahu sangat waspada? Wahum la yash'urun. Allah menyatakan mereka nggak tahu kalau kakak Nabi Musa sedang memperhatikan Nabi Musa. Nah, la turidu ayya'rifa. Nah, itu. Wala turidu ayya'rifa ahadun annaha ukhtu muli Musa. Dan tidak kepengen ianya kakak bahwa mengenal oleh seorang pun bahwa sungguhnya kakak itu ukhtu, kakaknya bagi Nabi Musa. Nah, jadi beliau nggak pengen ada yang tahu kalau beliau kakak Nabi Musa kan. Kalau bisa-bisa kalau beliau ditangkap. Wala turidu dan tidak kepengen ianya kakak ayat rifa ahadun bahwa mengetahui oleh seorang pun andaha bahwa sungguhnya kakak itu kakaknya bagi Nabi Musa. Wa indama abu sarathu kana ibu saruha lahu an masafatin ba'idah. Wa indama dan di ketika melihat ianya kakak akannya Nabi Musa, kana ibu saruha adalah penglihatannya kakak baginya Nabi Musa itu an masafatin ba'idah dari jarak yang jauh. Berarti beliau memantau dari jauh ini. Memantau dari jauh. Apa dalilnya kalau beliau memantau dari jauh? Bidalili qaulihi dengan dalil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fabasurat bihi an junubin." Ya. Maka melihat ia akannya Nabi Musa dari yang jauh. Junub jauh. Ai fara'athu an janibin ba'idin anha. Artinya melihat oleh kakak Nabi Musa akan Nabi Musa dari sisi yang jauh dari sisi yang jauh darinya kakak. Wa qaumu fir'auna ghafilun anha dan sementara kaum Fir'aun itu mereka lalai darinya kakak. Artinya kaum Fir'aun nggak menyadari kan bahwa Nabi Musa ternyata sedang dipantau. Jadi kisah Al-Quran, sumber Al-Quran sebagai sumber cerita kan sangat akurat ya, sangat akurat. Wa yashhadu lidzalika qauluhu subhanah dan mendukung bagi ini, bagi demikian pernyataan oleh qauluhu oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wahum la yash'urun mereka enggak menyadarinya kan? Ini menunjukkan jauh. Kalau dekat, tentunya mereka menyadari kok ada orang asing di sini bukan bagian dari warga istana, bukan dendayang istana, kok ada di sini kan? Langsung ditangkap. Nah, ini dari jauh. Hai, artinya anna ukhta Musa absarathu bi tariqatin fiha muqada'atun li ali Fir'aun. Artinya bahwa sungguh kakak Nabi Musa itu melihat ia akannya Nabi Musa dengan satu cara, satu jalan fiha yang dalamnya tarikat, dalamnya cara itu mukhada'ah. Semacam ada tipuan bagi keluarga Fir'aun, tipuan mengecoh lah bahasa kita ya, mukhada'ah mengecoh. Bihaisu dengan sekira-kira ja'alathum la yahussuna, sekira-kira menjadikan ianya kakak akan mereka, penghuni istana, la yahussun, mereka tidak merasakan wala yash'urun dan mereka tidak
Nah, tidak merasakan juga bi annaha dengan bahwa sungguhnya beliau itu ukhtun li Musa, kakaknya Nabi Musa. Wa annaha tabhasu anhu wa tattaba'u akhbarahu. Nah, dan bahwa sungguhnya ini masih mereka tidak menyadari annaha bahwa sungguhnya kakak itu sedang mencari ia tentangnya Musa. Wa tattaba'u mengikuti ia akan beritanya Nabi Musa. Nah, ini ceritanya ya. Dah. Ini kita baru paham apa namanya? Baru tahu banyak pelajaran memang harus tafakur sedikit ya. Harus banyak membayangkan, menggambarkan ya. Hubungan kakak adik, kasih sayang kakak adik, kepedulian kakak kepada adik dan seterusnya. Nah, Summa bayana subhanah. Kemudian menjelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala madhaharan. Akan kenyataan min madhahiri kudratih dari kenyataan-kenyataan kudrahnya Allah wa hikmatihi dan kebijakannya Allah wa tadbirihi dan pengaturannya Allah li amri Musa bagi urusan Nabi Musa kayauda ila ummihi agar kembali ianya Nabi Musa kepada ibunya. Ini di depan nanti Allah menggambarkan kepada kita bagaimana kuasa Allah, kudrah Allah itu bisa mengalahkan segalanya kan? Bagaimana cara Allah mengatur sehingga Nabi Musa kembali kepada pangkuan ibu dengan selamat. Nah, bahkan lebih aman lagi. Nah, beliau menjaga anaknya sendiri tapi digaji dan dibiayai oleh Fir'aun, oleh musuhnya. Kan ajaib nih kan? Nah, nah itu. Ini bagaimana cara Allah mengatur. Itulah kehendak Allah. Yakin benar kita kepada Allah. Harus yakin. Ya. Faqala ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa harramna alaihil maradi'ah. Dan kami haramkan kepadanya Musa akan susu-susu. Maradi'ah. Akan menyusui kan. Murdi. Akan ibu-ibu yang menyusui. Kami haramkan kepada Musa akan ibu-ibu yang menyusui. Min qablu dari sebelumnya. Sebelum maknya sendiri. Faqalat maka berkata ianya kakak Nabi Musa. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Maukah aku tunjukkan kamu hai penghuni istana Fir'aun. Maukah aku tunjukkan akan kamu kepada satu ahli bait, satu keluarga. Yakfulunahu yang akan menjaga oleh mereka akannya Musa. Menjaga untukmu. Wahum lahu nasihun. Dan mereka baginya Musa itu nasihun. Sangat menyayangi ya. Atau sangat menginginkan kebaikan. Nah ini kita lihat. Ini panjang cerita di sini. Jadi Allah haramkan kepada Nabi Musa. Mana Allah haramkan Allah bagaimana menghalangi Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu sangat kehausan tentunya. Seorang anak kan perlu susu. Tapi memang Allah berkehendak agar Nabi Musa nggak mau menyusui kepada banyak ibu-ibu yang didatangkan oleh Asyah ke istana untuk menyusui Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu dalam cerita yang lain nangis terus. Sehingga Asyah dan penghuni istana bingung. Dan ada yang marah. Ini anak nangis mulu mau dibunuh lagi kan. Karena setiap ibu susu datang, Nabi Musa nggak mau. Padahal itulah kehendak Allah. Nah, karena Allah pengen membalikkan kepada ibunya. Faqala. Kemudian, nah ini kakak Nabi Musa mendekat nih. Beliau berkata, mau nggak aku tunjukkan kalian kepada satu keluarga yang mereka akan menjaganya untuk kalian. Mereka menjaganya untuk kalian. Wahum lahu nasihun. Dan mereka itu untuk Musa itu nasihun, menginginkan kebaikan. Akan ada satu keluarga yang akan menjaga Musa untuk kalian dengan penuh kasih sayang. Nah, nanti ini banyak pertanyaan di sini. Apakah Fir'aun ketika itu nggak curiga? Nah, kan? Nggak curiga kepada seorang perempuan. Kok dia tahu? Dari mana dia tahu ada seorang perempuan yang diterima susunya oleh semua anak-anak? Sementara sudah puluhan ibu susu datang ke istana, semuanya ditolak. Nah, kan boleh aja kita bertanya kan? Nanti kita cari jawabannya. Wal maksud bit tahrimi huna al man'u wa adamul istijabati lil murdi'ati allai kunna yu'radna atau yu'ridna alaihi. Bermula maksud dengan pengharaman di sini dalam ayat wa haramna itu al man'u menghalangi wa adamul istijabah dan tidak menerima lil murdi'at bagi ibu-ibu yang menyusui yang kunna adalah mereka
Yu'riduna, yang datanglah mereka kepadanya Musa. Liyadana wala sadiyaihinna, agar mengambil, agar menggapai oleh Nabi Musa akan susu mereka. Likai yarda'a, agar menyusui ianya Nabi Musa. Sya'nat at-tufali fi halati sigar, sebagaimana perilaku anak-anak pada masa kecil. Dimaksud maksud di sini yaitu kami haramkan, maknanya bukan haram nggak boleh makan, bahwa susu manusia itu haram, nggak paham ke situ kan? Maknanya Allah kehendaki agar Nabi Musa nggak minum susu-susu orang-orang yang datang kepadanya sebagaimana anak-anak yang lain. Wal makna, bermula makna ayat itu wa mana'na bi qudratina wa hikmatina Musa. Kami halangi dengan kudrah kami dan dengan kebijakan kami akan Musa alaihissalam. Dari apa kita halangi? Min ayyardi'a, dari bahwa menyusui ia. Minal murdi'atillahi, dari ibu-ibu susu, kunna, yang adalah mereka. Yataqaddamna, datanglah mereka semua, nahwahu, ke arahnya Musa, liridha'atih, untuk menyusuinya Musa. Itu maknanya. Kudrah kami, hikmah kami menghalangi Musa untuk minum susu dari ibu-ibu yang lain selain ibunya. Yang mereka semua datang menawarkan susunya. Wa kana dzalika min qabli an ta'lama bi khabarihi ummuhu wa ukhtuhu. Dan adalah demikian Nabi Musa enggak mau menyusui dari siapapun, adalah demikian itu min qabli, sebelum an ta'lama, sebelum mengetahui dengan beritanya Musa oleh maknya dan oleh saudarinya. Ternyata kan butuh proses ini kan. Begitu, kembali lagi sedikit, begitu Nabi Musa dialirkan ke sungai, ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Nah, itu kan anak-anak langsung butuh susu. Ketika itulah Nabi Musa nggak mau menyusui. Mungkin sampai beberapa hari kemudian. Sampai datanglah kakak Nabi Musa. Menawarkan satu keluarga yang akan menjaganya dengan baik. Nah, itu. Bagaimana teman sahabat semuanya? Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkatalah oleh Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Rahimahullah. Qauluhu ta'ala, firman Allah, wa harramna 'alaihil maradhi'a min qablu, ay tahriman qadariyan, ya. Tahriman qadariyan, maknanya pengharaman yang ditakdirkan. Bikudratihi, dengan kudrah. Alhamdulillah. Nah, pengharaman yang ditakdirkan dengan kudrah Allah Ta'ala. Wa hikmatuhu duna tadakhulin, saja. Wa hikmatuhu duna tadakhulin min ahadin minal basyar. Nah, oh gini. Gini. Bi qudratihi ta'ala wa hikmatihi, ya ini. Duna tadakhulin min ahadin minal basyar. Jadi kata Ibnu Katsir, kami haramkan kepada Musa akan ibu-ibu susu dari sebelumnya, sebelum diketahui oleh maknya, akan pengharaman yang ditakdirkan dengan kudrahnya Allah dan dengan kebijakannya Allah, duna tadakhulin, ketiadaan ikut campur, min ahadin, dari seorang pun dari manusia. Jadi menyebabkan beliau nggak mau minum susu, nggak ada urusan dengan orang lain. Memang Nabi Musa sendiri nggak mau, karena Allah menghendaki begitu. Ya. Kenapa Allah menghendaki seperti itu? Wadzalika litakrimillahi ta'ala lahu. Demikian itu karena memuliakannya Allah Ta'ala baginya Nabi Musa. Ya. Faqad sonahu, maka sungguh menjaga akannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ayyardi'a, dari bahwa menyusui ianya Musa, min ghairi sadiyai ummihi, dari selain susu ibunya. Allah menginginkan Nabi Musa minum susu ibunya sendiri. Li'annahu subhanah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala dzalika sababan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan ia akan demikian, sababan, menjadi sebab, fi ruju'ihi, pada kembalinya Nabi Musa, ila ummihi, kepada maknya beliau. Likai turdi'ahu, supaya menyusukan oleh ibu akannya Nabi Musa, wahya aminatun, dalam keadaan dianya ibu itu yang aman,
ba'da angkanat khaifatan, sesudah bahwa ada ayahnya ibu itu yang ketakutan. Kan? Ini sebagai balasan karena di kisah sebelumnya walhamna ila ummi Musa, kami ilham kepada ibu Nabi Musa kan? Apa isi ilham? Anirdi'i an ardi'i, beri susu olehmu kepada Musa. Jadi ketika Nabi Musa lahir sudah dapat susu dari ibu beliau, sudah merasakan air susu ibu beliau. Kemudian Allah menyatakan di ayat sebelumnya wa in khifti. Wa in khifti apa idza khifti? Wa in khifti, jika engkau khawatir fa'alqihi fil yami ya, baru alirkan ke sungai. Sekarang ketika Nabi Musa sudah berhari-hari berpisah dengan ibunya, Allah menghendaki agar Nabi Musa enggak menyusui, agar kembali menyusui ke pangkuan ibunya dalam keadaan aman. Awal ketika ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa dalam keadaan ketakutan, takut khawatir ada tetangga yang lapor ke Fir'aun atau mata-mata pasukan Fir'aun yang banyak banget kan? Takut ditangkap, penuh ketakutan. Sekarang Allah pengen ketakutan itu berubah menjadi keamanan, menjaga anaknya sendiri dalam keadaan aman. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Faqalat, maka berkata ianya saudari kakak Nabi Musa, hal adullukum ala ahli baitin? Maukah aku tunjukkan kalian kepada satu keluarga yakfuluna yang mereka menjaga Musa untuk kalian wahum lahu nasihun. Mereka untuk Musa itu yang nasihun, yang menginginkan kebaikan. Itu hikayatun. Jadi firman Allah ini merupakan hikayatun, cerita lima qalat ukhtu Musa, bagi perkataan yang mengatakan akannya perkataan oleh kakak Nabi Musa bagi Fir'aun wahasyatih dan pengawalnya. Jadi ucapan kakak Nabi Musa berarti ba'da an ra'athum, sesudah melihat oleh kakak akan mereka, ya bahasun, mereka mencari li akhiha, untuk saudari, untuk adiknya kakak an murdiatin, tentang seorang ibu menyusui. Wa huwa la yaqbalu dzalik, padahal Nabi Musa tidak menerima akan demikian. Ini ceritanya begini. Kapan kakak Nabi Musa menyatakan mau enggak saya tunjukkan kalian kepada keluarga baik-baik? Oh, kakak Nabi Musa menyatakan ini kepada Fir'aun dan pengawalnya sesudah beliau tahu ternyata memang Fir'aun sedang mencari ibu susu yang diterima oleh Nabi Musa. Udah capek mencari ibu susu, mungkin udah bikin pengumuman siapa kira-kira yang bisa menyusui. Sehingga beliau berani datang. Nah, sehingga Fir'aun nggak akan timbul kecurigaan. Nggak akan timbul kecurigaan bahwa perempuan ini jangan-jangan saudaranya Musa. Nggak timbul kecurigaan. Karena kemungkinan besar sudah ada pengumuman dari istana bahwa istana membutuhkan seorang murdiah. Nah, dalam kitab yang lain saya baca karangan Syekh Ali An-Nadawi kalau nggak salah ya, yang ulama dari India, beliau menggambarkan nggak begitu. Ketika itu ada kecurigaan dari pengawal-pengawal Fir'aun. Dia ditanya, bagaimana kamu tahu ada ibu yang susunya diterima oleh semua orang? Ketika itu kakak Nabi Musa mengisahkan, oh, menurut pengalaman banyak anak yang mau menyusui sama ibu itu karena susunya bersih, orangnya sehat, segala macam baik, panjang lebar ya. Nah, sehingga nggak jadi curiga, begitu ceritanya. Kemudian, nah, jadi tadi kan kakak Nabi Musa menyatakan menurut gambaran Allah, hal aduluku, maukah aku tunjukkan? Wal istifhamu huna litahdid wa tahrid alal istima'i ilaiha. Istifham di sini itu litahdid, untuk mendorong. Tahdid mendorong, tahrid untuk mengajak, lil alal istima'i ilaiha, kepada mendengar kepadanya kakak Nabi Musa. Wal istijabati, dan untuk mengabulkan liraiha, bagi pendapatnya. Kan? Jadi hal, maukah aku tunjukkan? Jadi di sini kita pahami mestinya kalian harus mau gitu kan. Kadang-kadang istifham kan ingkari, di sini bukan ingkari, justru tahdid. Mau nggak aku tunjukkan kalian? Mestinya kalian harus mau dan menerima. Nah, karena yang aku tawarkan itu hal baik. Wal makna, bermula makna ayat itu wa ba'da an absarat ukhtu Musa bihi, dan sesudah bahwa melihat oleh kakak Nabi Musa dengannya Musa, ani beti'adin, dari kejauhan, wa hazrin, dan dari kewaspadaan, wa mukhada'atin, dan dari apa namanya, semacam tipu daya ya. Nah, dengan cara mengecoh, dan sesudah bahwa melihat oleh kakak Nabi Musa akannya Musa dari kejauhan, wa hazrin, dari kewaspadaan, dan dari semacam ada mengecoh,
liman haulahu bagi orang-orang yang ada di sekitar Nabi Musa. Wara'at rafdahu dan melihat ianya kakak akan menolaknya Nabi Musa liridhaah bagi menyusui minal maradhi dari ibu susu allati ibu susu yang aradna yang menawarkan oleh mereka anfusahunna akan diri mereka alaihi kepadanya Nabi Musa liyardi'a agar menyusui ianya Nabi Musa dari susu mereka. Sudah beliau melihat Nabi Musa menolak, ketika itu beliau menawarkan. Ba'da kulli dzalik, sesudah semua itu, qalat berkata ianya kakak Nabi Musa, li imraati Fir'aun, bagi istri Fir'aun, wali Fir'auna dan bagi Fir'aun, wa khuddamihi bagi pelayan-pelayannya Fir'aun, wa hasyatih dan bagi pengawalnya Fir'aun. Jadi beliau mengkhitab semuanya. Hal adullukum, kalian semua. Fir'aun, pengawalnya, pengikutnya. Ala adullukum ala ahli baitin. Maukah aku tunjukkan kalian? Ala kan tahdid katanya ya, mengajak dengan lembut. Maukah aku tunjukkan kalian ala ahli baitin kepada satu keluarga yakfuluna Musa yang mereka akan menjaga Musa untukmu. Wa yaqumuna bitarbiyati mereka akan melaksanakan dengan menjaganya, mendidiknya Musa. Wa irdaihi dan menyusuinya min ajli rahatikum untuk kedamaian kalian, wa rahatihi dan untuk ketenangan kalian. Biar kalian nggak repot-repot cari orang lain. Mau nggak? Wahum lahu nasihun dan keluarga tersebut untuk Musa itu nasihun. Sangat menginginkan kebaikan. Nasihat menginginkan kebaikan. Artinya wahum la yamna'una anhu ma yanfa'ahu fi ghadha'ih wa fi tarbiyati. Apa makna keluarga itu sangat nasihun untuk Musa. Artinya wahum bermula mereka keluarga yang akan menjaga Musa itu la yamna'un. Mereka tidak akan menghalangi dari Musa ma yanfa'uh akan apapun yang bisa memberi manfaat kepada Musa, baik dalam makanannya, wa fi tarbiyati dan dalam pendidikannya. Wala yaksurun atau yukasirun dan mereka keluarga itu tidak akan lalai fima ya'udu pada apapun yang akan kembali ianya apapun kepada Musa bil khairi wal afiyah dengan kebaikan dan keselamatan kesehatan. Ini keluarga benar-benar amanah akan menjaga Musa dengan baik. Ya, itu kata kakak Nabi Musa. Berarti kan kakak Nabi Musa juga retorika, ahli jago dalam berbicara kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sejam lebih. Summa bayyana. Kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala anna sunnatahu, bahwa sungguh sunnahnya Allah fi khalqihi pada makhluknya Allah, anna wa'dahu la yatakhallafu. Bahwa sungguh janji Allah itu tidak akan meleset ya. Nah, Allah pengen menjelaskan memang sunnah Allah, kebiasaan Allah terhadap makhluknya, janji Allah nggak akan pernah meleset. Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad ya. Karena sebelumnya Allah telah berjanji untuk mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Adapun caranya terserah Allah. Allah yang mengaturnya. Ada janji Allah itu benar adanya. Walaupun ketika itu ibu Nabi Musa masih gundah. Itu juga ini menggambarkan betapa hati seorang ibu ya. Sebelum anaknya berada di pangkuannya dia, walaupun ada yang menjamin keselamatan kayak nggak yakin gitu. Sehingga banyak kan kita lihat kayak di wilayah-wilayah perang atau wilayah gempa segala macam ditemukan kadang ibu begitu digali kan ditemukan seorang ibu memeluk anaknya kemudian tertindih tembok reruntuhan. Itulah kasih sayang seorang ibu. Dia siap berkorban demi untuk keselamatan anaknya. Tapi banyak juga anak yang durhaka kepada ibu kan, paling kurang peduli ketika ibu masih hidup. Ketika ibu sudah hilang, sudah meninggal, baru andaikan ibuku masih hidup. Masya Allah, berandai-andai ya. Kesempatan sekarang selama ibu kita masih hidup. Allah berfirman, faradadnahu ila ummihi, maka kami kembalikan akannya Musa kepada maknya. Kaitakara ainuha, agar tetaplah oleh matanya, agar bahagia ianya ibu. Wala tahzana, dan agar tidak sedih ia. Walita'lama, agar yakin ianya ibu.
anna wa'dallahi haqqun, bahwa sungguh janji Allah itu benar. Lakinna aksarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka itu tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Janji Allah benar. Kebanyakan orang nggak yakin. La ya'lamun bisa kita artikan nggak yakin. Sama seperti kita, iman kita tipis banget ya. Ya, Allah menyuruh kita bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada makhluk mengecewakan, kan gitu. Tapi kita masih kadang selalu berharap kepada manusia, bergantung. Padahal kita tahu bergantung, berharap kepada makhluk membuat kita kecewa. Karena makhluk suka tidur, suka lupa tanggal, ya kan? Manusia kan suka tidur, suka lupa tanggal segala macam. Allah nggak pernah melupakan apapun, nggak tidur. Makanya dalam tauhid seperti itu. Tapi kita manusia ini termasuk kita di sini. Lakin aksarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu nggak yakin kalau janji Allah itu benar. Allah menyatakan wa may yatawakkal 'alaih fahuwa hasbuh, kan? Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Wa hadhil ayatul karimatu ma'tufatun ala kalamin mahdhufin yufhamu minas siyaq. Bermula ini ayat yang mulia itu diatafkan kepada kalam yang dibuang. Yufhamu yang bisa dipahami akan dianya mahdhuf minas siyaq, dari siyaq. Takdirnya bagaimana? Wat takdiru, bermula takdir itu fasami'u minha ma qala. Maka mereka semua orang-orang yang ada dalam istana Fir'aun, fasami'u, maka mereka mendengar darinya kakak Nabi Musa maqalat, apa yang beliau katakan. Waqala Fir'aun wa hasyiyatuh, berkatalah oleh Fir'aun dan pengawalnya, li ukhti Musa, bagi kakak Nabi Musa alaihissalam, arsyidina ila ahli dzalikal baiti alladhi yakfuluna lana hadzal walidar radhi'a. Arsyidina, tunjukkan olehmu kepada kami, kepada keluarga itu, keluarga-keluarga yang mereka akan menjaga untuk kami akan ini anak yang radhi, anak yang masih menyusui. Wa yaqumuna, yang mereka akan melaksanakan ala khidmatihi, untuk melayaninya anak, wa riayatihi, menjaganya anak, wa irdaihi, dan menyusuinya anak. Tunjukkan mana keluarga itu. Nah, baru sekarang ya. Tapi di sini kisah di sini agak beda. Ini beliau kayak kakak Nabi Musa kayak mengantarkan semuanya ke rumah Nabi Musa, ke rumah ibu Nabi Musa. Dalam kisah yang lain, ibu Nabi Musa yang dipanggil ke istana. Tapi di sini beda. Tapi lebih masuk kalau dipanggil. Namanya raja kan nggak mungkin datang. Jadi dalam kisah yang lain yang saya baca dalam kitab lain, ya sebelum saya lanjut, kemudian ibu Nabi Musa dipanggil ke istana. Di istana beliau mengurus, menjaga, menyusui, kan? Nah, karena Sayyidah Asiyah juga sudah jatuh cinta kepada Nabi Musa sehingga nggak mau jauh. Nah, tapi kata beliau, kata ibu Nabi Musa, saya lebih nyaman di rumah, segala macam, kan? Nah, kalau di rumah kan beliau bebas sama anaknya. Beliau minta izin untuk bawa pulang Nabi Musa ke rumahnya. Dari pagi, kemudian sore diantar lagi ke istana, pagi diambil lagi, begitu terus, kan? Supaya beliau bisa bebas bersama Nabi Musa. Itu kisah di kitab lain seperti itu. Tapi isyarah dalam ayat memang belum ada. Siapa tahu di depan ada isyarah ayat, nanti coba kita lihat, kan? Kita pengen tahu cerita yang benar-benar akurat. Fa'arsyadathum ila baiti ummihi, maka menunjukkan oleh kakak Nabi Musa akan mereka semua kepada rumah maknya Nabi Musa. Nah, ditunjukkan ya. Ini bisa saja kita pahami di sini. Tapi teks kita bukan ayat, ditunjukkan, kemudian pengawal Fir'aun datang menjemput mak Nabi Musa, dibawa ke istana, bisa aja. Faradahullahu ta'ala biqudratih, maka mengembalikan akannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala biqudratih, dengan kudrahnya Allah, wa masyiatih, dengan kehendaknya Allah, dikembalikan Nabi Musa ilaiha, kepadanya ibu, kayatma'inna qalbuha, agar menjadi tenang dan damailah hatinya ibu, wa taqirra ainuha, dan agar bahagialah matanya ibu, biruju'i waladiha ilaiha, dengan kembali anaknya ibu kepadanya ibu, wala tahzana li firaqihi, agar tidak sedih ianya ibu bagi berpisahnya anak, walita'lama anna wa'dahu subhanahu la khulfa fi, agar yakin ianya ibu bahwa sungguh janji Allah Subhanahu wa taala itu la khulfa, tidak pernah menyalahi baginya janji, dalamnya janji.
bal huwa kainun la mahala. Bahkan dianya janji Allah itu kainun, pasti ada, la mahala, tidak boleh tidak. Ya. Walakinna aksaron nasi la ya'lamuna hadhil haqiqata haqqal ilmi. Tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak yakin akan ini hakikat, akan sebenar-benar yakin. Atau mereka, kebanyakan manusia itu mereka tidak tahu akan ini hakikat, akan sebenar-benar mengetahui. Kita nggak tahu hakikat, ya kan? Maksudnya kayak tentang janji Allah kayak nggak yakin. Kita pengen semuanya buru-buru. Allah menyatakan berdoalah kamu, semua doa akan dikabulkan. Kita kayak nggak yakin, pengen doa kita segera dikabulkan. Padahal semua ada masanya, semua ada waktunya. Ya, walidha karena ini manusia kurang yakin terhadap janji Allah. Yasta'jilunal umura duna ayyaftinu ila hikmatih. Karena ini yasta'jilun, mereka pengen buru-buru. Yasta'jilun, mereka pengen dapat segera al-umura akan segala urusan. Duna ayyaftinu, tanpa mereka pahami, tanpa mereka cerdas, tanpa mereka mengetahui ila hikmatihi, kepada kebijakannya Allah Subhanahu wa taala, kebijakan fi tadbiri amri khalqi, dalam mengurusi urusan makhluknya. Itulah manusia kan. Padahal yang buru-buru cuma mie instan katanya kan. Nggak ada apapun yang kita lakukan buru-buru yang hasilnya baik. Nah, semua butuh proses. Begitu kata motivator katanya. Pedang yang hebat pun itu tidak bisa dihasilkan dalam satu malam. Kan? Perlu ditempa berkali-kali, dibakar berulang. Kan? Dibakar itu disakiti kan. Dibakar, ditempa, baru menghasilkan pedang yang hebat. Begitu juga manusia-manusia sukses kita lihat ya, manusia-manusia yang hebat, tokoh-tokoh terkenal pasti sudah melalui perjalanan panjang, masya Allah berat. Ya. Hadhihi sab'u ayatin min suratil Qasasi qad waddahat likulli dhi aqlin salim. Bermula ini 7 ayat dari surat Al-Qasas di atas tadi. Qad waddahat, sungguh telah menjelaskan oleh ini ayat likulli dhi aqlin salim, bagi setiap orang yang memiliki akal yang sehat. Apa penjelasannya? Kaifa anna inayatallahi ta'ala. Bagaimana bahwa sungguh perhatian Allah inayah. Bahwa sungguh perhatian Allah Ta'ala idza ma'ahatat, bila meliputi oleh perhatian tadi bi insan yang terhadap satu insan, sanathu, niscaya menjaga ianya inayah Allah akannya si insan min kulli su', dari setiap keburukan. Nah, ini kalau Allah sudah menjaga seseorang, maka pasti dijamin orang itu akan selamat dari segala keburukan. Walaupun berada dalam istana musuhnya, pasti selamat. Contohnya Nabi Musa, orang yang sudah mendapatkan inayah Allah. Wahayyat lahul wasail allati tunjihi min kaidi a'da'i, dan menyiapkan ianya inayah Allah baginya si insan al-wasaila, akan berbagai macam cara, berbagai macam media, allati yang tunjihi, yang akan menyelamatkan ianya cara hu akannya si insan min kaidi a'da'i, dari tipu daya musuhnya. Ada aja cara selamat kalau memang orang itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kan? Banyak juga tokoh-tokoh yang mau ditembak kan nggak kena, ya kan? Memang dijaga oleh Allah. Pejuang kebenaran. Inayatullahi ta'ala qad akramat umma Musa. Bermula inayah Allah, perhatian Allah Ta'ala tadi sungguh telah memuliakan ia akan ibu Nabi Musa alaihissalam. Fa'alqat fi qalbihal amana wal itmi'nan. Maka memberikan ianya inayah Allah dalam hatinya ibu Nabi Musa akan keamanan dan ketenangan. Waqalat laha, dan berkata ia inayah Allah tadi. Berkata ia inayah Allah laha baginya ibu Nabi Musa. Ini beliau mengingatkan kita kembali ke awal kisah di awal, apa firman Allah sebelumnya. Jadi firman Allah itu maknanya bentuk perhatian Allah kepada ibu Nabi Musa dalam bentuk ilham. La takhafi wa la tahzani. Janganlah engkau takut wahai ibu, wa la tahzani, jangan engkau gundah, ala masiri ibnika, atas masa depan anakmu. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami itu benar-benar akan mengembalikan dia kepadamu
dan akan menjadikannya bagian dari para rasul. Inayatullah wa qudratuhu wa rahmatuhu bi Musa. Bermula perhatian Allah, wa qudratuhu kudrahnya Allah, wa rahmatuhu kasih sayangnya Allah terhadap Nabi Musa, wa bi ummihi dan terhadap ibunya Nabi Musa, itu dianya inayah Allah itulah allati tahaddat. Tahaddat kita baca, itulah allati tahaddat yang menghalangi ia batsya fir'auna, serangan Fir'aun, wa fujurihi dan penjahat-penjahatnya Fir'aun. Nah itulah karena Allah memperhatikan Nabi Musa dan ibunya, itulah yang menghalangi pasukan Fir'aun untuk bisa menyiksa Nabi Musa. Wahayyat li Musa an tudafi'a anhu imra'atu Fir'aun. Dan telah menyiapkan ianya inayah Allah untuk Musa, bahwa membela untuknya Musa oleh istri Fir'aun. Hingga istri Fir'aun sekalipun membela Nabi Musa. Ini pasti kehendak Allah kan? Kalau enggak mungkin terlaksana. Wa antakula lil fir'auna wa bitanati, dan bahwa berkata ianya istri Fir'aun bagi Fir'aun, wa bitanati dan bagi teman-teman dekatnya Fir'aun, apa kata istri Fir'aun? La taktuluh, janganlah engkau membunuh akannya anak ini. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan memberi manfaat ia kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan akannya anak sebagai anak. Kisah sebelumnya. Inayatullahi ta'ala, bermula perhatian Allah ta'ala, wa rahmatuhu kasih sayang Allah ya. Dianya perhatian dan kasih sayang Allah itulah allati sabata, yang telah meneguhkan ya Umma Musa akan ibu Nabi Musa. Warabatat telah menguatkan ya ala qalbiha kepada hatinya Nabi Musa, hatinya ibu. Wawafaqatha dan memberi taufik ya inayah akannya ibu, litaqula li ukhtihi, agar mengatakan oleh ibu bagi saudaranya Nabi Musa. Tattabi'i amra akhiki, cari tahu olehmu akan urusan saudaramu. Bihadrin wa khifyah, dengan kewaspadaan, wa khifyah dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa qudratuhu azza wa jalla hiyallati ja'alat Musa, dan bermula kudrahnya Allah azza wa jalla itu. Dianya kudrah itulah allati, yang telah menjadikan dianya kudrah akan Nabi Musa alaihissalam. Yamtani'u, enggan dianya Nabi Musa, anir ridha'ah, dari menyusui, min ghairi ummihi, dari selain maknya. Faraddahu, maka mengembalikan akan Nabi Musa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila ummihi, kepada mak beliau, kaitakarra ainuha, agar bahagialah oleh matanya ibu, wala tahzana, dan tidak sedih ianya ibu, wali ta'lama, agar ibu itu yakin, anna wa'adallahi haqqun, bahwa sungguh janji Allah itu benar adanya. Nah, insyaallah masih ada. Insyaallah dikit lagi. Ya, dikit lagi insyaallah. 15 menit lagi selesai insyaallah. Ya, teman-teman yang udah mengantuk ini sebagian tidur. Bagaimana teman-teman, ada komentar? Komen? Nah, apa yang perlu kita luruskan? Bismillah. Terang nggak suaranya? Gimana Ustadz? Masih hadir nggak Ustadz? Siapa nih? Ustadz Ambum masih ada? Ustadz Salamuddin masih ada? Siapa yang masih ada? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi surati Thaha aksara wa fi surati Thaha aksaru min tis'ina ayatan, dan dalam surat Thaha itu aksaru lebih min tis'ina ayatan, lebih dari 90 ayat, tahaddatsat bitafsil, itu menjelaskan, menceritakan ianya ayat, bitafsil dengan mendetil, anjawaniba muta'addidatin, dari sisi-sisi yang bermacam-macam, min hayati Musa, dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Jadi termasuk nabi yang paling banyak ceritanya dalam Quran termasuk Nabi Musa ini. Hampir di banyak surat ya Allah mengisahkan tentang Nabi Musa. Karena perjuangan beliau benar-benar panjang. Ya. Wa min hadhil jawanibi tadhkiruhu bi alwanin min ni'amillahi ta'ala alaih. Wa min hadhil jawanib dan di antara sebagian ini sisi-sisi kisah Nabi Musa yang diceritakan dalam surat Taha nanti. Sebagian dari ini sisi-sisi itu tazkiruhu, mengingatkannya Nabi Musa. Mengingatkannya Nabi Musa, mananya Allah mengingatkan Nabi Musa. Bi alwanin min ni'amillah, dengan berbagai macam warna dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala alaihi, atasnya Nabi Musa. Hatta yadada kuwatan ala kuwate, hingga bertambah ayahnya Nabi Musa nisbah kekuatan atas kekuatannya. Wasabatan ala sabati, bertambah keteguhan atas keteguhannya. Fi tablighi risalatillah, dalam rangka menyampaikan risalah Allah. Nah, itu. Jadi Nabi itu perlu kekuatan besar, perlu tenaga mental benar-benar kuat kan. Badannya juga kuat, namanya juga manusia pilihan karena beban dakwahnya berat. Nah, makanya Allah mengingatkan Nabi Musa dengan banyak nikmat yang telah Allah berikan agar Nabi Musa makin teguh dalam rangka menyampaikan risalah Allah. Duna ayah sya'ah dan siwa, ketiadaan takut ianya Nabi Musa akan siapapun selainnya Allah. Wa min hadhil ayati lati fiha, dan sebahagian dari ini ayat yang dalamnya ayat itu yang ada dalamnya ayat. Apa yang ada dalam ayat? Minat tazkiyah, dari mengingatkan bini'amillah, dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala atasnya Musa, wa ala ummihi, dan kepada maknya Nabi Musa, itu qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala berikut ini menggambarkan tentang nikmat Allah. Qala, Allah berfirman, qad utita su'laka ya Musa, sungguh telah diberikan kepadamu. Qad utita, sungguh telah diberikan kepadamu akan permintaanmu hai Musa. Banyak sudah permintaanmu yang dikabulkan Allah. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, sungguh telah memberi karunia. Sungguh telah kami beri karunia pada kali yang lain. Dulu maksudnya. Al-madhi kan. Id awhayna ila ummika, ketika kami wahyukan kepada ibumu mayuha, akan apa yang diwahyukan. Anikdhi fihi fit tabut, bahwa taruh olehmu akannya Musa dalam kotak. Fakdhi fihi, kemudian taruh olehmu akannya Musa fil yammi, dalam sungai. Fal yulqihil yammu bisahil, maka nanti akan mencampakkan akannya Musa oleh sungai bisahil, ke tepian. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah, yang akan mengambil akannya Musa oleh musuhku dan musuhnya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku campakkan kepadamu akan kasih sayang dariku. Walitusna'a ala aini, agar engkau dijaga dalam pengawasanku. Ala aini, di atas mataku, pengawasanku. Idh tamshi ukhtuka, ketika berjalanlah oleh kakakmu. Fatakulu, maka kakak itu berkata, hal adullukum ala mayyakfuluk, maukah aku tunjukkan kalian kepada orang yang akan menjaga akannya Musa. Faraja'naka ila ummika, maka kami kembalikan akan engkau ya Musa, ila ummika, kepada ibumu, kai takarra ainuha, agar bahagialah dirinya, tetaplah oleh matanya, agar senang ianya ibu, wala tahzana, dan tidak sedih. Ya, ini ayat kan. Kemudian beliau akan menafsirkan sedikit demi sedikit makna ayat di atas. Ya. Bermula makna qala ta'ala,
Berkata oleh Allah Subhanahu wa taala li nabihi bagi nabinya Allah yakni Musa alaihissalam. Ba'da anil tamasa minhu, kapan Allah menyatakan ini kepada Nabi Musa? Ba'da an iltamasa, sesudah meminta, iltamasa meminta. Sesudah meminta ianya Nabi Musa minhu darinya Allah Subhanahu wa taala ayyashrah lahu sadra, bahwa melapangkan oleh Allah baginya Musa akan dadanya, wa ayyaisara, bahwa memudahkan oleh Allah baginya Musa akan urusannya. Jadi ini peristiwa ini terjadi sesudah Nabi Musa berdoa, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Itu kan doa Nabi Musa. Sesudah Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah mengingatkan Nabi Musa. Nah, ini doa Nabi Musa dikabulkan jauh sebelumnya semua. Itulah banyak Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, laqad ajabna du'aaka, sungguh telah kami kabulkan doamu. Wa a'tainaka ma sa'altana iyyah, telah kami berikan kepadamu akan apa yang kau minta kepada kami akannya sesuatu. Fatib nafsan, maka tenanglah kamu nisbah jiwa. Tenanglah jiwamu. Waqirra, qarra yakir, waqirra aina. Tenanglah kamu nisbah mata. Semua permintaanmu kami kabulkan. Tenanglah kamu. Tib nafsan, senanglah, baiklah kamu nisbah jiwamu. Kamu harus merasa baik. Wa nafis ma kallafnaka bihi. Nafis, laksanakan apa yang telah kami bebankan kepadamu dengannya. Laksanakan tugasmu. Sampaikan risalah. Ini Allah mau mengirim Nabi Musa ke Fir'aun. Faqauluhu azza wa jalla, maka bermula firman Allah azza wa jalla, qala, Allah berkata, qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah diberikan kepadamu akan permintaanmu hai Musa. Itu firman Allah ini hikayatun. Itu sebagai cerita lamma radda bihi. Bagi manakala lamma radda 5 radda bagi sesuatu. Itu hikayah bagi sesuatu. Bagi sesuatu radda yang mengembalikan ianya Allah dengannya sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ba'da antadara'a, sesudah bertadarruk ianya Nabi Musa kepadanya Allah, bitil kad'awatil khasyah, dengan demikian doa-doa yang khusyuk. Maknanya Allah menyatakan qad utita su'laka, ini cerita atau lama, bukan lama 5, ini cerita bagi Ma yang telah membalas oleh Allah dengan nyama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ini cerita sebagai balasan Allah kepada Nabi Musa sesudah Nabi Musa berdoa, tadarruk berdoa. Sesudah Nabi Musa membaca doa, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, baru Allah menyatakan firman di atas kan. Rabbi syarah li, Allah lapangkan olehmu bagiku akan dadaku, wa yassir li, mudahkan olehmu bagiku akan urusanku. Wahlul 'uqdatan, hilangkan olehmu akan belenggu min lisani, dari lidahku, yafqahu, agar mereka memahami akan perkataanku. Nah, doa para dai. Apa yang Allah katakan? Wa qauluhu ta'ala, dan bermula firman Allah, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, sungguh telah kami beri karunia kepadamu pada kali yang lain. Itu firman Allah ini tazkirun. Itu merupakan pengingat darinya Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihissalam. Itu Allah sedang mengingatkan Nabi Musa bijanibin minan ni'amil lati an'ama biha alaih, dengan sisi binajibin, dengan satu sisi dari nikmat-nikmat yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya nikmat kepadanya Nabi Musa. Artinya bukan kali ini saja aku memberi nikmat kepadamu ya Musa, jauh sebelumnya dulu. Dikit lagi. Summa fassala, kemudian menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala janiban, akan sisi min hadhihi ni'am, dari ini nikmat-nikmat yang banyak. Faqala, kemudian Allah berkata, idz auhayna ila ummika, ketika dulu kami wahyukan kepada ibumu mayuha, apa yang diwahyukan, anik difi, taruh olehmu hai ibu akannya Musa dalam kotak. Apa makna ayat ini? Wal makna, bermula makna, laqad kana min ri'ayatina laka ya Musa, sungguh adalah sebahagian dari penjagaan kami untukmu wahai Musa itu, an auhayna, dulu kami wahyukan kepada ibumu, indama khafat, ketika takut ianya ibu kepadamu, atkal katla, akan pembunuhan. Ketika ibumu takut dulu kamu dibunuh, dulu kami telah mewahyukan kepada ibu, faqulna laha, maka kami katakan bagi ibu, da'i ibnaki,
Jadi ikdifi ini bermakna, ikdifi ini kan mencampak, membuang kan. Maknanya dha'i. Letakkan olehmu hai ibu ibnaki akan putramu fi sundukin dalam satu kotak. Summa ba'da dzalika, kemudian sesudah itu ikdifi. Taruh olehmu bisunduki dengan kotak, kotak alladzi bidakhil ibnuki. Taruh olehmu dengan kotak-kotak yang di dalam kotak itu ada anakmu, taruh fil bahri ke laut. Nah, dulu kami perintahkan kepada makmu itu. Cara kami menyelamatkan. Wabi amrina, wabi kudratina. Dan dengan perintah kami dan dengan kudrah kami. Satulki amwajul bahri bihadza sunduki ala syati'in nahr. Dan dengan perintah kami, dengan kudrah kami akan mencampakkan oleh gelombang-gelombang laut ini kota ke tepian sungai Nil. Ya kan? Akhirnya engkau sampai ke istana Fir'aun. Wa fi hadhil halati. Dan pada ini keadaan ketika kota itu sudah sampai di tepian sungai, saya akhudhu aduun li wa aduun lah. Akan mengambil akannya kota oleh musuhku dan musuhnya Musa. Bahwa Fir'aun dan dianya musuh Nabi Musa itu Fir'aun alladzi tagha. Fir'aun yang tagha, yang durhaka ia, wa bagha dan aniaya ia, wa qatala dzukura min Bani Israil yang telah membunuh ia akan banyak anak laki-laki dari golongan Bani Israil. Wa qala liqaumi dan Fir'aun yang telah berkata ia bagi kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Wa min ni'amina 'alaika ya Musa, dan sebahagian dari nikmat kami kepadamu wahai Musa. An alqaitu 'alaika mahabbatan 'azimatan minni, bahwa aku berikan kepadamu akan cinta yang besar dariku. Termasuk bagian nikmat kami kepadamu wahai Musa, kami berikan kepadamu cinta yang besar. Kami sangat mencintaimu sehingga makhluk yang lain pun mencintaimu, hingga istri Fir'aun pun jatuh cinta kepadamu hingga mereka membela. Nah, itu orang-orang yang dicintai Allah, insya Allah makhluk Allah akan mencintainya. Ya, sebahagian dari nikmat kami kepadamu, hai Musa, an alqaitu alaika, bahwa kami campakkan kepadamu akan cinta yang besar dariku. Karena min asariha, yang adalah sebahagian dari pengaruhnya cinta yang besar tadi, itu himayatu imraati fir'auna. Itu penjagaan istri Fir'aun laka bagimu. Wadifa'uha angka, dan pembelaannya istri Fir'aun untuk. Sehingga istri Fir'aun pun membela. Dan dia sangat berani ya. Ya, padahal menghadapi keputusan raja yang durhaka. Wa min ni'amina 'alaika aidan, dan sebahagian dari nikmat kami terhadapmu juga hai Musa, an ja'altuka turabba tahtari ayati, bahwa kami jadikan akan kamu turba, engkau dididik tahtari ayati, di bawah penjagaan. Engkau dididik dalam perlindungan, di bawah penjagaanku. Wa antuhata birriayati hatta min Fir'aun, dan bahwa engkau diliputi dengan penjagaan hingga dari Fir'aun, sehingga tidak ada siapapun yang menyakitimu. Besar banget nikmat Allah kepada Nabi Musa. Mana titiknya? Satu halaman lagi. Wa min ni'amina 'alaika, dan sebahagian dari nikmat kami kepadamu kadzalik demikian juga itu anna ukhtaka amaratha ummuka, bahwa sungguh saudarimu, bahwa sungguh kakakmu, kita artikan biar mudah, anna ukhtaka, bahwa sungguh kakakmu, amaratha memerintahkan akannya kakak, ummuka oleh ibumu, ibu yang kana qalbuha, ibu yang adalah hatinya ibu khalian kosong min ayyi tafkirin, dari apapun pemikiran, illa fi masirika, kecuali pada tempat kembalimu, akhbarika, dan berita. Termasuk nikmat Allah juga ya. Bagaimana ketika ibumu memerintahkan kakakmu, yang ibu ketika itu tidak bisa berpikir apa-apa untuk dirinya selain memikirkan engkau, ketika kakak diperintahkan, kakak itu patuh. Nah, itu nikmat Allah. Amaratha, memerintahkan dianya ibu akannya kakak, bi antas taksiya ahwalaka, dengan bahwa mencari tahu ia akan keadaanmu. Fam tasalat, maka melaksanakan ia. Fam tasalat, maka melaksanakan ianya kakak, wasarat, dan berjalan ianya kakak, fi turuqatin, di jalan-jalan, fi turuqati Misra, di jalan-jalan kota Mesir, bihadrin
Watakfa dengan kewaspadaan, watakfa dan bersembunyi ia. Ya, kan? Dia berjalan melaksanakan perintah ibu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Fa'absaratka fi baiti Fir'auna, maka ia pun melihat akan kamu di rumah Fir'aun. Wa anta mumtani'un anir radha'ah, dan padahal kamu ketika itu mumtani'un yang enggan dari menyusui, min ayyim ra'atin dari wanita manapun, ta'ridu sadiyaiha alaika yang menawarkan ia akan susunya kepada. Faqalat ukhtuka, maka berkatalah oleh kakakmu bagi Fir'aun wa mra'atih dan bagi istrinya Fir'aun, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kalian alal mar'atil lati kepada perempuan yaqbalu yang akan menerima hadat tiflu. Maukah aku tunjukkan kalian kepada perempuan yang menerima oleh ini anak ar-radha'ah akan menyusui darinya ibu. Aku kenal seorang perempuan yang anak ini akan menerima susu ibu itu. Faqala, maka berkatalah oleh Fir'aun dan istrinya, Dallina alaiha, tunjukkan olehmu akan kami kepadanya perempuan. Faja'at bi ummuka, maka datang ianya kakakmu dengan membawa ibumu. Faqabilta sadiyaiha, maka engkau pun menerima akan susunya ibu. Faraja'naka bi kudratina wa rahmatina ilaiha, maka kami kembalikan akan engkau hai Musa dengan kudrah kami, dengan rahmat kami ilaiha kepadanya ibu. Likai tadadada siqatan biwa'dillah, agar bertambah ianya ibu nisbah kepercayaannya biwa'dillah dengan janji Allah, wa tadadada sururan wa faraha, agar bertambah ia kegembiraan dan kebahagiaan biliqaiha bika, dengan bertemunya ibu denganmu. Masya Allah. Ini udah kesimpulan kayaknya ini ya. Gak ada kesimpulan, udah terakhir nih. Ya. Ba'da'an alqatka fi nahrin naili, sesudah bahwa mencampakkan ia akan engkau dalam sungai Nil. Nah, litunajjika min batshi fir'auna, agar menyelamatkan ianya ibu akan kamu daripada serangan Fir'aun. Wa ghadari, dan dari tipuannya Fir'aun. Wa dulmeh, dan dari kezalimannya Fir'aun. Wa ba'da'an asabaha ma asabah, dan sesudah menimpa akannya ibu oleh apa yang telah menimpa ia akannya ibu minal ihtimam bisya'nika, dari benar-benar perhatian terhadap persoalanmu, wa minal huzni, dan dari kegundahan ala firakika atas berpisahnya denganmu. Faqad kanat ummuka, maka sungguh adalah ibumu hai Musa, ala ra'sil ummahatillahi, itu di atas pokoknya ibu-ibu yang alhamah almaha alhamahunallahu ta'ala sadada wa taufiq. Ya, ulang lagi. Wa ba'da an asabaha, dan sesudah menimpa akannya ibu oleh apa yang telah menimpa ia akannya ibu. Apa yang menimpa ibu itu? Minal ihtimam, dari sangat perhatian. Bisya'nika, dengan urusanmu. Wa minal huzni, dan dari kegundahan. Kegundahan ala firakika atas berpisah denganmu. Fakat kanat ummuka, maka sungguh adalah ibumu hai Musa, ala ra'sil ummahat, itu merupakan pokok dari perempuan-perempuan, dari ibu-ibu yang alhamahunna, yang telah memberi ilham kepada mereka oleh Allah Ta'ala, as-sadada dan taufik, akan kebenaran dan taufik, wal akla salim, dan akal yang sehat, wat tafkir al-kawim, dan pemikiran yang lurus, wal fitratan naqiyata, dan fitrah yang suci, fitrah allati hiya, yang dianya fitrah, atau dianya semua. Dianya akal yang salim, pikiran yang lurus, fitrah yang bersih, itu min asmani amillah, itu dari yang paling bernilainya nikmat-nikmat Allah Ta'ala ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya Allah, yang radhiyallah, yang ridhalah Allah untuk mereka, waradu anhu, mereka pun ridha untuk Allah. Jadi di sini kesimpulannya, dan juga ibumu merupakan pokok ya dari antara wanita-wanita, dari sekian banyak wanita yang wanita itu diberi ilham oleh Allah. Nah, banyak wanita yang Allah beri ilham dalam Quran kan, termasuk Sayyidah Maryam misalkan. Dan lain-lain. Nah, ini sampailah kita di akhir cerita. Nggak tahu nih, layar ini kayak diam banget. Kenapa ya? Kayak nggak ada ini. Tahu ini masih, teman-teman masih menyimak atau tidak? Nggak, tenang banget nih. Kayak udah putus gitu. Nggak tahu masih tersambung apa enggak. Nah, ini sudah terakhir. Ini nomor 3, kisah Imra'ataini min ardi Madian. Ini cerita tentang 2 orang perempuan dari bumi Madian ya.
Insya Allah di waktu yang berbeda nanti kita baca kembali kan di waktu yang berbeda ini. Masya Allah. Nah, itulah cerita malam ini kan. Masya Allah. Allah alam sabab wa ilaihil marji'un. Nah, itulah teman-teman semuanya.